Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia pasal 1 ayat 1, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui surat ini yang dikirim kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus dalam kata pengantar ini, dia memperkenalkan dirinya dengan nama Paulus, yang sebelumnya lahir dengan nama Saul atau Saulus, menurut nama raja pertama orang Israel. Ketika memperkenalkan dirinya melalui suratnya ini, dia memakai nama Yunani yang bunyinya mirip, yaitu Paul atau Paulus. Bahasa Yunani Paulos, yang artinya si kecil. Kemudian Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul. Memang kerasulannya tidaklah bersama dengan pemilihan para murid, tetapi dia dipanggil saat akan membantai kekristenan di daerah Damaskus. Di kota itulah dia dipanggil oleh Tuhan dan bertobat. Lalu dia menjadi seorang rasul. Walaupun memang ada banyak orang yang tidak mengakui kerasulannya, itu sebabnya dia berkata bahwa dia menjadi rasul bukan karena manusia dan juga bukan oleh seorang manusia. Jadi tidak ada hak manusia untuk tidak mengakui kerasulannya. Karena yang menjadikannya rasul adalah Yesus Kristus dan Tuhan Allah. Artinya, Tuhan Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, Dia jugalah, dan Tuhan Yesus Kristus yang memanggil dan memilihnya menjadi rasul. Rasul Paulus yakin dalam imannya dan tidak ragu sedikit pun bahwa Yesus Kristus benar-benar telah dibangkitkan Tuhan Allah dari kematian. Dan itulah yang menjadi inti dari setiap khotbah dan ajaran Rasul Paulus, baik secara lisan maupun tulisan dalam setiap suratnya. Saudaraku seiman, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita terpanggil dan diutus Tuhan, pertama, untuk mengimani kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia benar-benar bangkit dan hidup dan menjadi raja di atas segala raja, dan
Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yang mati di kayu salib, dikuburkan, dan dibangkitkan oleh Tuhan, sehingga kita ikut menang di dalam kebangkitannya. Yang kedua, sebagaimana pada gereja perdana, sekarang ini pun Kristus membutuhkan rasul-rasul yang bersedia berkorban. Tuhan membutuhkan saksi-saksi iman seperti Rasul Paulus. Ia hidup dan bekerja untuk Kristus. Ia menderita dan mati untuk Kristus. Kita juga terpanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui segala lapangan pekerjaan, tugas, dan aktivitas kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku, dengarlah panggilan Tuhan. Ikutlah dengannya dan jadilah pemberita firman Tuhan melalui karya dan perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini di akhir pekan ini. Tuhan telah memberi kehidupan kepada kami agar kami menjalani kehidupan ini, dan Tuhan juga telah memanggil kami agar kami menyikapi pemanggilan Tuhan melalui segala karya, pekerjaan, dan tugas-tugas kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dengan ceria, riang, dan gembira melakukannya. Sebab hanya dengan demikian kami memperoleh berkat-Mu dan menjadikan kami menjadi murid-murid-Mu yang ikut ambil bagian di dalam tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga awal bulan hari ini, Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Kami tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Iring langkah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berikan berkat-Mu yang melimpah melalui rejeki kepada kami. Berikan kesehatan dan panjang umur untuk semua orang-orang tebusan-Mu. Sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sedang sakit. Hiburkan yang berduka. Topang dan kuatkan bagi saudara kami yang dalam masalah, persoalan, dan pencobaan hidup. Ampuni kami akan kesalahan kami, hingga kami layak di hadirat-Mu. Dengarkan doa kami ini, yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.